Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari semua kita tutup mata dan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada kami ya Tuhan hari ini, di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kalau sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus, Kudus sucikan setiap hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya kita semangat ya, dan kita nyanyikan lagu Yesus besertaku. Adik-adik, di sini siapa yang suka baca Alkitab setiap hari? Nah, baca Alkitab itu penting. Dan sekarang kita mau menyanyikan lagu Dibuka-buka. Dibuka-buka, Alkitab dibuka-buka. Alkitab dibuka, lalu dibaca. Dibaca-baca, Alkitab dibaca-baca. Alkitab dibaca, lalu berdoa. Yesus cinta kita semua.
kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah nama Dia dulu. Sebelumnya kita fokus, satukan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Yuk kita semua tutup matanya. Kita nyanyikan lagu Ku Ada Untuk Menyembah.
Kami mau setia Tuhan mengiringmu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus atas pujian penyembahan ya Tuhan yang telah kami naikkan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan menjadi dupa yang harum ya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar juga kami ingin mendengarkan firman Tuhan Yesus. Tuhan, berkati ya Tuhan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, supaya bisa menjadi rema ya Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan-Nya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik, God bless you. Shalom anak-anak, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Tapi kita tadi sudah memuji nama Tuhan terlebih dahulu ya. Tadi kakak-kakak kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Tadi adik-adik semuanya serius nggak untuk mendengarkan itu menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan? Karena kalau kita menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan, Tuhan disenangkan. Tuhan suka melihat kita untuk memuji namanya. Ya, tapi saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Tiar mau menyampaikan firman Tuhan ya. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa dulu. Oke, lipat tangannya dan tutup matanya. Ayo. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi Kak Tiar Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Kau urapi bibir lidah Kak Tiar Tuhan, biar apa yang disampaikan Kak Tiar Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan dan membuat kami semakin hari semakin lebih baik untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami buka telinga kami dan kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nih adik-adik, Kak Tiar mau menyampaikan isi hati Tuhan saat ini. Persiapkan hatimu. Coba lihat ya, ada firman Tuhan. Jadi tema firman Tuhan kita saat ini adalah Yesus sahabat anak-anak ya. Kita percaya kita ini jadi sahabatnya Tuhan Yesus semuanya ya. Kita percaya sekalipun kita di rumah sekarang, Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita ya. Adik-adik semuanya sekalian, saat ini Kak Tiar mau sampaikan kepada kalian ya. Nanti juga ada teman-teman kita yang mau membaca firman Tuhan. Nanti kedepannya juga akan bergantian membaca firman Tuhan ya. Kita ditampilkan bersama-sama dengan di sini. Jadi adik-adik, sebelum terlebih dahulu, waktu itu Tuhan Yesus selalu berbicara kepada kita semua. Pesan dalam firman Tuhan selalu dikatakan bahwa anak-anak harus dibawa kepada Tuhan Yesus. Tetapi saat Tuhan Yesus, siapa di sini ya sebelum Kak Tiar mau nyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan, Kak Tiar mau tanya dulu. Kita kan sering ya kalau ada acara, mungkin ada acara orang tua kita, ada acara abang kita, apa kakak kita, pokoknya ada pesta di rumah kita, kan selalu dibilang ya, anak-anak jangan berisik, pergi ke sana. Itu kan selalu bilang, jangan merasa anak-anak mengganggu kalau banyak anak-anak di satu pesta ya. Waktu itu tuh juga seperti itu. Saat Tuhan Yesus sedang mau di bait suci, datang anak-anak dibawa orang tuanya untuk melihat Tuhan Yesus, untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi orang tua selalu bawa anak-anaknya semuanya. Pada saat ini, kalau dulu kita juga ya, orang tua kita membawa kita ke gereja ya, kita beribadah bersama-sama. Tapi saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Tapi saat ini kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan lewat online. Lewat online ini pun Tuhan Yesus sama-sama hadir di tengah-tengah kita ya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus lagi sedang datang murid-muridnya Tuhan Yesus bilang kepada anak-anak,
jangan dekat-dekat sama Tuhan Yesus. Dia pikir kalau Tuhan Yesus itu nanti merasa terganggu kalau banyak anak-anak. Ayo anak-anak, minggir. Kata murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung melihat, ya langsung dibilang sama murid-muridnya, jangan diusir anak-anak itu. Dia bilang kepada Petrus, sini semuanya. Anak-anak ini juga sungguh sangat berharga di mata Tuhan, ya. Tapi sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, mari kita dengarkan dulu. Teman-teman kita mau membaca kebenaran firman Tuhan. Yang pertama yaitu dari Alkitab Markus 10 ayat 13 sampai 16. Nih, nanti satu-satu ya. Ayat 13 dibaca oleh Rina, ayat 14 dibaca oleh Natasha, ayat 15 dibaca oleh Adriel, ayat 16 dibaca oleh Carla, ya. Jadi mereka membaca firman Tuhan itu. Mari kita dengarkan sama-sama. Markus 10 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Markus 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Nah, setelah itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibaca oleh teman-teman kita. Kak Tiar mau jelaskan semuanya, ya, apa yang dibacakan oleh teman-teman kita tadi. Di sini dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tuhan Yesus sungguh sayang juga kepada kita semua, kepada anak-anak, ya. Anak-anak itu juga dirangkul oleh Tuhan Yesus, digendong oleh Tuhan Yesus, ditaruh kepalanya untuk memberkati anak-anak. Jadi adik-adik, sekarang biarpun kamu di rumah, Yesus juga ada bersama-sama dengan kamu di rumah. Nah, kamu makanya bagaimana cara kamu untuk datang kepada Tuhan? Bagaimana cara kamu untuk berbicara kepada Tuhan Yesus? Lewat apa? Lewat puji-pujian, lewat berdoa, lewat menyembah Tuhan. Itu cara kita untuk berbicara kepada Tuhan Yesus, ya. Kita minta kepada Tuhan Yesus kekuatan. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya kita bisa bersekolah, ya, supaya kita bisa ke gereja, supaya kita juga bisa berkunjung ke rumah keluarga kita. Saya, Kak Tia, sudah kangen loh sama kalian semuanya, anak-anak sekolah minggu. Mungkin kalian sekarang sudah besar-besar, ya. Kak Tia hampir 2 tahun tidak berjumpa dengan kalian. Pasti sudah besar-besar kalian sudah di rumah. Tapi saya percaya
sekalipun saat ini kita tidak bisa berpelukan atau bersalaman, tetapi Kak Tia tetap mengasihi kalian semua, tetap sayang Kak Tia sama kalian semua. Ayo, setiap hari Minggu kamu harus tetap ibadah sekalipun lewat online ya. Serius, jangan seperti menonton, tapi bisa juga memuji nama Tuhan ya. Bertepuk tangan, karena itu sama di mata Tuhan. Tuhan itu melihat hati kita ya. Saat kita menyembah Tuhan dengan serius, Tuhan sungguh sangat mengasihi kita, sungguh sangat memperhatikan kita semuanya. Jangan takut ya, bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Yesus sahabat kita, Yesus Bapak kita, Yesus teman kita untuk selama-lamanya. Saat kita bersusah hati atau saat kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Ya, terima kasih. Itu firman Tuhan yang Kak Tia sampaikan saat ini. Kamu baca firman Tuhan ya. Kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, saat ini Kak Tia sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kak Tia mau bilang ayat hafalan yang diambil dari yaitu Markus 10 ayat 14 ya, 14. Mulai dari biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berarti B ya, ayat B ya. Markus 10 ayat 14b yang dari biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dari itu dihafal dan direnungkan. Ya, itu aja. Sekarang kita mau tutup dengan doa penutup. Lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus sahabat kami. Yesus Bapak kami. Yesus teman kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami Tuhan, sekalipun kami online, bersekolah dan beribadah, Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kami. Berkati keluarga kami, berkati papa dan mama kami, berkati adik-adik kami dan kakak-kakak kami Tuhan. Biar kami semua sehat dan kuat. Kami percaya Tuhan, pandemi ini tetap cepat berlalu Tuhan, supaya kami bisa berjumpa kembali, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan bisa bersalam-salaman. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semuanya kita mau berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.